lewat gambar ini nanti masuk. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel kita Prof Aba, dan kali ini kita selamat datang di serial ngopi ya, ngobrol perkara iman ya, dan kenapa sih kita harus berislam gitu ya. Nah, kali ini luar biasa ya, Prof Aba akan menyampaikan sebuah nasihat yang sangat penting yang perlu kita pahami juga. Ya, jadi yang harus dipahami adalah mungkin sekarang orang malas berbicara tentang ideologi, pemahaman dan lain-lain yang mungkin dirasa sudah ada asas-asas toleransi. Ya, pada prinsipnya toleransi kita junjung tinggi, tapi mungkin ada batas-batasannya, dan bagaimana juga kita seorang muslim ya harus memahami juga bagaimana lika-liku memahami kenapa kita harus berislam. Yang insya Allah akan dijelaskan oleh Prof Aba. Baik, Prof Aba, sehat ya kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Wah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Kopinya Indonesia nih. Indonesia, ya, luar biasa. Tahu nggak Indonesia itu ada kata apa yang ajaib di tengahnya? N ya, Pak? Oh. Bukan. Oh iya, one. Ya, luar biasa. Ada one. Luar biasa, luar biasa. Ada one di kata Indonesia. Jadi we should be number one. Sementara ini kita number one-nya baru yang paling bawah, koruptor nomor 1 dan sebagainya. Itu sangat memalukan ya. Harusnya kita number one di hal-hal yang mulia. Bantu Gaza paling banyak, kita udah lumayan bantunya ya, tidak boleh menyepelekan. Kita sempat bikin rumah sakit itu ya, Pak Ibu Menteri Kesehatan dulu bantu ngumpulin dana sampai rumah sakitnya jadi, masjid juga ya, lewat Crescent-nya, Red Crescent, bulan sabit merah. Baik. Kali ini saya akan membicarakan tentang mengapa kita berislam, mengapa kita harus memeluk agama Islam. Yang mau saya ceritakan ini tujuannya bukan untuk menyerang keyakinan lain. Kita nggak boleh meremehkan agama lain, ya. Itu haknya mereka. Yang mau saya ceritakan adalah supaya teman-teman yang Muslim itu membentengi diri sendiri sehingga tidak terganggu, tidak tergoyahkan keimanannya, ya, Pak. Saya dulu kuliah di Australia. Tiba-tiba teman dosen UGM masih muda, almarhum udah meninggal, datang ke saya sambil menangis. Kenapa nangis katanya? Tadi saya waktu itu dia baru pakai kerudung baru beberapa hari. Tadinya nggak pakai kerudung, baru pakai kerudung. Kenapa nangis? Aku diteriakin katanya, woi musim panas pakai kerudung, pulang kamu ke Asia gitu. Diteriakin seperti itu ya. Terus kenapa nangis? Saya nggak bisa jawabnya katanya. Akhirnya saya buka, saya ketemu ternyata perintah pakai kerudung juga ada di dalam Bible. Ya, Korintius itu adanya di Korintius 1 Korintius ayat berapa di dalam Trinity cek. Harusnya cewek mereka juga pakai kerudung, terutama kalau mau berdoa. Harus pakai kerudung. Kalau nggak mau pakai kerudung, mendingan dibotak. Ini kata Bible. Kalau Anda malu dibotakin, ya pakailah kerudung. Saya bilang ke teman yang nangis tuh, lihatin nih kemarin yang teriakin kamu. Nih, gitu. Jadi tujuannya adalah supaya kalau Anda jadi orang Islam, jadilah orang Islam yang kuat, yang bisa mempertahankan keimanan kita. Mau diganggu, diiming-iming, diserang dan sebagainya itu nggak bisa terbantahkan. Nah, caranya adalah Anda harus bisa melihat sesuatu yang paling berharga di dalam agama kita Islam. Ini contoh sesuatu yang berharga di dunia ini. Ayo, Mas Amar, apa ini? Masih belum tahu Mas Amar. Marian. Saya udah belajar dari Carrefour tuh, coba lihat. Belajar dari Carrefour. Ini kalau Idul Adha kemarin cukup berharga ini. Korban kita kalau nggak kambing kan sapi. Kambing 1 orang 1. Kalau sapi 1 ekor sapi ber7. Ini sapi. Udah kelihatan? Udah kelihatan sapinya? Belum. Nih Mas Rian, perhatikan baik-baik ya. Yang bulat kayak bulan ini jidatnya nih, jidat. Ini mata kiri, ini mata kanan. Ini yang hitam di bawah ini corongnya, moncong sapi. Itu air liurnya mau netes sedikit ini. Ini telinga kanan, ini telinga kiri. Ini badannya putih, tutul-tutul hitam. Udah kelihatan? Ini kepala sapi ini, seret. Lihat yang titik putihnya, coba. Kalau wajahnya masih blank kayak gitu, berarti dia belum lihat. Yang titik putihnya, lihat yang putihnya. Ini moncongnya nih, congor sapinya ini. Tuh lihat, lubang kiri, lubang kanan, ini air liurnya mau netes sedikit. Ini kepala sapi, ini hidung pipi sebelah kanan gelap pipinya. Ini mata kanan, ini mata kiri. Udah kelihatan? Ikutin kata-kata saya, ini mata kanan,
ini mata kiri, berarti kan ini jidat. Ini telinga kiri, ini telinga, ini telinga kanan, ini telinga kiri. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke, belum? Sudah. Nah, artinya Anda sudah melihat sapi. Sapi itu paling nggak 15 juta. Kalau gede ya. Kalau yang limosin bisa puluhan juta. Sudah kelihatan? Nah, kalau Anda sudah lihat sapinya, sesuatu yang berharga, Anda nggak mungkin bilang, wah apa itu, nggak ada harganya. Gitu. Ngerti nggak? Nah, dalam agama ini kita juga harus melihat, ada sesuatu yang amat sangat berharga di dalam agama kita, sehingga nggak mungkin ditukar dengan apapun. Seperti Anda dikasih segenggam emas sama segenggam batu bata gitu. Sama-sama merah warnanya, yang ini disemprot pakai pilox warna emas gitu. Tapi begitu diketok yang ini bata, yang ini emas, karena nggak mungkin tukar. Sama-sama 5 kilo misalnya. Anda mau nukar? Gimana kalau batanya 1 kuintal? Emasnya 5 kilo? Tetap nggak mau kan, meskipun ini beratnya lebih banyak. Betul. Itu artinya Anda tahu, mengapa nggak mau ditukar? Karena Anda tahu emas ini jauh lebih berharga dari batu bata. Nah, Anda harus bisa melihat bahwa di dalam Islam itu, kalau di dunia binatang ada sapinya. Itu mahal, kalau di korban binatang paling mahal. Ada sapinya. Nah, kalau kita masih belum ketemu itu sapinya, ya kita jadi orang Islam yang gitu aja. Nggak sadar bahwa kita menggenggam sesuatu yang amat sangat berharga. Itu. Nah, cara menentukan bahwa itu berharga ya ngaji, belajar. Kalau Anda paling bagus itu datengin guru belajar sehari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Akal kita kalahkan dulu sementara, lalu belajar. Kenapa akal itu dikalahkan? Ini coba saya tanya. Ini kalau anggap aja ini tebelnya 1/10 mili ya. Jadi kalau ini 10 lembar baru 1 mili. Oke, kalau saya lipat begini jadi berapa tebelnya? 0,2 mili kan? Itu biar gampang 1 mili aja lah ini. Ini tebelnya 1 mili. Kalau dilipat sekali jadi 2 mili. 2 mili. Betul? Dilipat 3 kali, 2 kali jadi 4 mili. Kalau dilipat 3 kali jadi 6 mili. 8 mili. 8 mili. Udah? Bisa ngitung? Nah, pertanyaannya sekarang, Anda percaya nggak kalau ini saya lipat 40 kali, ini tebelnya ngelewatin jarak bumi bulan? Percaya nggak? Percaya nggak? Cepet jawabnya. Percaya nggak? Yang umum orang langsung bilang, Bapak guyon aja ini. Lalu bilang nggak percaya. Kalau dilipat 40 kali, ini tebelnya ngelewatin jarak bumi bulan yang cuma sekian puluh ribu kilo. Ya, kenapa? Kan gini, dilipat sekali, jadi berapa lembarannya? 2. Dilipat 2 kali, 4. Kan berarti jumlah lipatan dipangkatkan ya. Dilipat sekali itu 2 pangkat 0. 2 pangkat 1, karena baru sekali dilipat. Dilipat 2 kali, 2 pangkat 2. 4. Dilipat 3 kali, 2 pangkat 3. 8 kan? Lembar, 8 lembar. Jadi kalau dilipatnya 40 kali, itu berarti 2 pangkat 40 lembar. Bisa dihitung. Memang prosesnya sudah tidak melipat. Kalau suatu saat tebelnya segini kan udah nggak bisa dilipat. Gimana mau ngelipat? Jadi prosesnya menjadi menumpuk. Ya kan? Ini 500 lembar, dilipat jadi 1000 kan? Nah, tuh 1000 ditumpuk. Ini 2000 lembar. 1000 lembar. Ditekuk kan nggak bisa. Berarti ditambahin begini. Tuh. Jadi 2000 lembar. Dan seterusnya. Suatu saat jaraknya itu 100 kilo. Begitu dilipat artinya 100 kilo tambah 100 kilo. Begitu kan? 100 kilo, 200 kilo, 400 kilo, 800 kilo, dan seterusnya. Deret ukur. Maka kalau Anda lipat sampai 40 kali, ini tebelnya 2 pangkat 40 kali 1 mili. Kalau ini tebelnya 1 mili. Itu sudah melewati bumi dan bulan. Itu akal udah nggak nyampe. Kalau ditanya gitu aja langsung nggak percaya. Tapi kalau pegang pulpen, pegang kalkulator, dihitung, Anda baru, oh iya ya. Artinya pada saat mempelajari agama, kita juga harus ngerem tuh fungsi akal kita. Karena nggak semuanya bisa dinalar dengan benar.
Allah Maha Kuasa kayak apa gitu. Allah Maha Besar segede apa gitu. Itu nggak usah dibayangkan, cukup dipercaya saja bahwa dia besar. Allah Maha tahu, dia sangat tahu semuanya, lebih super tahu daripada komputer super yang ada di Amerika itu. Kalau saya sering ngasih contoh, Allah itu Maha tahu sehingga pengetahuannya sampai ke ada semut hitam, warnanya hitam, berjalan di tengah malam, di tengah hutan. Itu Allah tahu juga si semut itu mau kemana dan sebagainya. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Allah. Nah kalau Anda sudah sampai ke level percaya seperti itu, lalu disodorin konsep bahwa Tuhan turun ke bumi, berubah jadi manusia, buat apa? Untuk merasakan bagaimana susahnya di manusia. Lah buat apa, kan Tuhan mah tahu ngapain harus ngerasain. Anda langsung nolak, nggak usah marah-marah ke yang nawarin itu. Anda senyum-senyum aja. Terima kasih, Tuhan saya Maha tahu, nggak perlu seperti itu. Itu, ya. Jadi kita menyelamatkan akidah kita dengan membuat kita paham betul. Nah, ini salah satu buku yang bagus sekali saya baru beli, Muhammad in the Bible. Ya, Muhammad in the Bible, ya, karangan Profesor Abdul Ahad Daud. Ini kalau nggak salah mu'alaf. Ya, ini banyak sekali bab-babnya. Saya ambilkan salah satu contoh aja. Jadi beliau membahas bahwa di dalam kitab Bible ini ya, ini Bible, ini ada berita tentang akan turunnya nabi berikut yang bernama Muhammad atau Ahmad. Kalau di dalam Al-Quran itu adanya di As-Saff ayat berapa, Mas? As-Saff ayat 6, ya, yang terjemahannya, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku Nabi Isa utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab-kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira kepada kalian tentang akan datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad atau Muhammad. Ya, As-Saff 61. Ini kalau di Quran, kita yakin Quran itu isinya benar, berarti di sini pasti ada berita itu. Cuma sayangnya nggak ketemu kata Muhammad, karena di dalam Bible kata Muhammad itu diterjemahkan menjadi all together lovely. Namamu siapa? Rian. Artinya apa? Anggap aja ada artinya apa sebetulnya? Ya? Air. Air. Ya. Terus saya rubah ya namamu jadi Tuan Air. Gitu. Setelah 5 tahun disebut Tuan Air, nggak ada yang kenal kamu. Orang lain kamu malah, Pak Air, nggak nengok juga, ya kan? Jadi nama nggak boleh diterjemahkan. Jadi harusnya kalau nama Muhammad itu ada di sini nggak boleh diterjemahkan. Sekarang masih ada di Kidung Agung bab 1 ayat 5 atau berapa? Silahkan cek sendiri. Jadi buku ini membahas tentang adanya informasi tentang Muhammad di dalam kitab sebelumnya untuk membuktikan kebenaran surat As-Saff ayat 6. Ya, salah satu yang paling terkenal bahwa di Perjanjian Baru ada kabar bahwa nanti akan datang seseorang dengan nama Paraklet. Gelarnya Paraklet. Parakletos. Kalau bahasa Yunani itu Parakletos. Mereka menerjemahkan itu sebagai Roh Kudus. Parakletos itu Roh Kudus. Padahal Yesus bilang si Paraklet itu nggak akan datang kalau saya belum pergi. Berarti dia akan datang setelah Isa pergi kan? Lalu kalau Parakletos itu diartikan sebagai Roh Kudus, itu menyalahi Perjanjian Baru sendiri, karena Roh Kudus sudah hadir pada saat Nabi Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Di atas terdengar suara dari Sang Bapa, lalu ada burung merpati terbang, itu Roh Kudus. Jadi kalau Paraklet diartikan sebagai Roh Kudus, nggak bisa. Sudah ada sejak Nabi Isa. Paraklet hanya akan datang setelah Isa nggak ada. Nah, baca buku ini menarik sekali. Bukan hanya tentang Paraklet, tetapi juga tentang Nabi yang akan datang seperti kamu. Kamunya itu Musa. Ya, di kitab Kejadian bab beberapa ayat, Ulangan 18-18. Nanti cek sendiri lagi nomor ayatnya. Bahwa akan datang orang yang seperti kamu. Kamunya itu Musa. Nah, orang mereka percaya bahwa kamu itu diterjemahkan seperti kamunya itu adalah Yesus. Yang akan datang seperti Musa itu adalah Yesus. Padahal enggak. Coba, Musa lahir, ada bapak, ada ibu kan? Yesus hanya ada ibu. Jadi Yesus seperti Musa nggak dari segi kelahiran?
Tidak. Hmm. Muhammad sama dengan Musa. Benar nggak? Hmm. Nabi Musa menikah, punya anak, punya istri. Yesus dikabarkan tidak menikah. Dari segi pernikahan, Yesus sama dengan Musa nggak? Enggak. Muhammad sama dengan Musa. Dan seterusnya ada 18 persamaan. Meninggalnya, Nabi Musa meninggal normal, dikuburkan. Nabi Yesus dipercaya diangkat ke langit. Dari segi meninggalnya sama nggak? Seperti Musa nggak? Enggak, Yesus. Nabi Muhammad sama. Nabi Musa sempat memimpin seperti raja. Rakyatnya punya hukum yang diterapkan dan sebagainya. Yesus mengakui rajanya, kerajaannya bukan di bumi. Kerajaannya adalah di akhirat nanti. Nabi Muhammad sempat jadi kayak raja di Madinah mulainya. Ya, khalifah pertama itu kalau boleh dibilang. Ya. Jadi siapa yang mirip Musa? Isa atau Muhammad? Muhammad. Jadi ayat yang menyatakan nanti akan datang Rasul seperti kamu, kamunya itu Musa, itu cocoknya ke Muhammad, bukan ke Yesus. Nah, pengetahuan seperti itu yang kita harus miliki sebagai orang Islam, sehingga pada saat kita didatangi misionaris dan sebagainya, kita bisa menjawab dengan santun, tidak usah marah-marah. Dulu waktu saya kecil, misionaris itu datangnya masuk keluar kampung. Kampung saya salah satunya di Temanggung sana, itu di tiap palang pintu sampai ditulis stiker zaman dulu itu, tidak terima misionaris. Saking gedeknya itu. Karena tiap rumah tok tok tok. Selamat pagi, ada apa? Kami bawa berita baik. Apa ini, saudari ini? Kalau kita bilang kita udah punya Quran. Saya ngalamin seperti itu. Di Australia hampir tiap Rabu didatangi misionaris dari Papua New Guinea. Saya bilang, we are Muslim, we already have Al-Quran. This is good news for us. Dia bilang, nggak apa-apa, ini juga good news. Coba, gede kan? Tapi kan kita nggak boleh kasar. Ya, terpaksa duduk, kasih air, kasih minum, dan sebagainya. Ya, dari segi menghormati, dia tidak menghormati keyakinan kita. Udah tahu bahwa kita beragama masih di saudara-saudara yang lain. Kita nggak pernah melakukan seperti itu, tapi kita diganggu terus, maka reaksinya harus seperti ini. Bentengi diri kita dengan ilmu yang full tentang keislaman, lihat yang tadi ada sesuatu yang amat sangat berharga di dalam Islam. Kalau di dunia ternak mahal itu sapi. Temukan sapi kita masing-masing di dalam keyakinan kita, sehingga Anda nggak akan mungkin menukar seekor sapi lemosin dengan seekor ayam. Luar biasa. Paham ya? Nggak mungkin. Sama-sama seekor. Lemosin harganya bisa, beratnya kan hampir 1 ton. Ya, bisa berapa sih limosin itu harganya sekarang? Limosin tergantung berat sih Pak. Kalau yang 1 ton mungkin bisa 100 juta, juta kan? lebih. 100-an juta. Kan amat sangat berharga, lalu ditawari ayam gitu. Ini juga bisa dimakan. Anda bisa bilang, mohon maaf, kami sudah punya sapi. Kami nggak akan tukar sapi kita dengan ayam. Itu Mas maksudnya. Tanpa menghina, tanpa merendahkan, dan kita harus yakin bahwa yang sudah kita pegang di dalam Al-Quran, ini adalah informasinya semuanya akurat, semuanya benar, belum pernah dirubah oleh manusia. Tantangannya masih ada di Al-Baqarah ayat 23. If you are in doubt, kalau Anda dalam keraguan tentang Quran, silahkan bikin semisal suratnya atau semisal ayatnya. Kalau Anda sendirian nggak bisa, silahkan kumpulkan seluruh manusia dan jin yang bisa Anda kumpulkan untuk membantu Anda bikin Quran. Nah, pahami itu, pegang kuat-kuat, sehingga kita akan jadi Muslim yang tidak mudah diganggu, diiming-imingi dengan apapun. Itu tujuannya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi mulailah ya membentengi diri kita dengan melihat lebih luas ya tentang bagaimana Islam mengajarkan kita mengkuatkan diri kita ya. Sekali lagi bukan untuk menyerang suatu agama, tapi bagaimana kita Muslim di sini membentengi diri kita untuk lebih kafah lagi menyelamatkan ya, dan menyelamatkan kita dari kita dan keluarga kita dan orang dari ajakan-ajakan yang tidak benar. Terima kasih, insya Allah ya serial ini bisa bermanfaat ya untuk orang-orang yang tentunya masih belajar ya berkaitan dengan memahami ilmu agama Islam ini. Terima kasih Prof. Aba untuk masukannya dan maklumat yang disampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.